Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa nasihat penting yang terdapat dalam Al-Quran. Nasihat-nasihat ini disarikan dari ayat-ayat yang mengandung hikmah, petunjuk, dan peringatan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat berbagai macam nasihat yang relevan sepanjang zaman. Mari kita dalami bersama beberapa nasihat berharga ini, agar dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dan meraih kebahagiaan hakiki. Video ini akan membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hingga bagaimana kita menyikapi dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Semoga dengan memahaminya, kita dapat meningkatkan kualitas diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita awali pembahasan kita dengan pondasi utama dalam Islam, yaitu tauhid dan keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Ayat ini dengan tegas mengajarkan kita untuk hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Keimanan kepada Allah adalah sumber kekuatan dan ketenangan hati. Ketika kita yakin bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang, maka kita akan senantiasa merasa dekat dengannya, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 39, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Saudaraku, terkadang kita merasa gelisah dan khawatir akan masa depan. Kita merasa sendiri dan tidak berdaya menghadapi kerasnya kehidupan. Namun percayalah, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati setiap hambanya. Dia lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Dekatkan diri kepadanya melalui syalat, doa, dan membaca Al-Quran. Insya Allah, hati kita akan dipenuhi ketenangan dan kedamaian. Ingatlah saudaraku, ujian dan cobaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, dengan keimanan yang kuat, kini sabembungnya website fulad paran is dingse. Setelah membahas tentang tauhid dan keimanan, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya syalat dan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, "Dirikanlah syalat. Sesungguhnya syalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Saudaraku, syalat adalah tiang agama. Ia adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan penciptanya. Melalui syalat, kita dapat mencurahkan segala isi hati, memohon ampunan, dan meminta petunjuknya. Bukan hanya syalat, Allah juga memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah lainnya seperti zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Semua ibadah ini memiliki hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ingatlah, saudaraku, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, justru kitalah yang membutuhkannya. Ibadah adalah bentuk penghambaan dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tunaikanlah syalat tepat waktu, berdoalah dengan khusyuk, dan laksanakan ibadah-ibadah lainnya dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Janji Allah itu pasti. Maka, janganlah kita pernah lelah untuk berdoa dan memohon kepadanya. Selain ibadah ritual, Islam juga sangat menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hormatilah mereka, sayangi mereka, dan bantulah mereka di masa tua mereka. Bukan hanya kepada orang tua, Islam juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia kepada seluruh manusia, tanpa memandang agama, suku, maupun ras. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Dalam berinteraksi sosial, hendaklah kita selalu berkata santun dan bertutur kata baik. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dan purba sangka, kecurigaan,
karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Saudaraku, akhlak yang mulia adalah cerminan dari keimanan kita. Marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Islam sangat memperhatikan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Suami istri hendaknya saling mencintai, menghormati, dan memahami satu sama lain. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. 187. Didiklah anak-anak dengan penuh kasih sayang dan ajarkanlah mereka nilai-nilai agama sejak dini. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam pergaulan, pilihlah teman yang dapat membawa kita kepada kebaikan. Teman-teman karib pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 67. Saudaraku, kejujuran adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan dan integritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dalam setiap urusan, baik dalam jual beli, perkataan maupun perbuatan, hendaklah kita senantiasa bersikap jujur. Janganlah kita mengurangi timbangan dan takaran, menipu atau mengambil hak orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Al-Maidah. Kejujuran dan keadilan adalah sifat yang sangat dicintai Allah. Sebaliknya, kecurangan dan kezaliman adalah perbuatan yang dibenci Allah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala sesuatu. Kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan. Terkadang kita diuji dengan kemudahan, terkadang pula dengan kesulitan. Namun, sebagai seorang Muslim, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba melebihi kesanggupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi kesulitan dan musibah. Ia adalah kunci untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saudaraku, ketika kita ditimpa musibah, janganlah kita berputus asa dan berkeluh kesah. Bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah. Yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Saudaraku, kehidupan dunia hanyalah sementara. Ia ibarat permainan dan senda gurau belaka. Janganlah kita terlena dengan gemerlapnya dunia dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat,
Nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari permainan yang sia-sia dan lengahnya. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Qs Al-Ankabut 64. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Carilah bekal untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak amal saleh, seperti syalat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dikurangi sedikitpun dari pahala amalnya. Itulah orang-orang yang bagi mereka tidak ada di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang dahulu mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka kerjakan. 16. Saudaraku, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. 10. Sebagai saudara seiman, kita harus saling mencintai, menghormati, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Janganlah kita saling mencela, menghina, apalagi mengadu domba. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Al-Hujurat 12. Persatuan dan kesatuan adalah kunci kekuatan umat Islam. Sebaliknya, perpecahan dan pertikaian hanya akan melemahkan dan menghancurkan kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga persaudaraan dan persatuan umat Islam, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran 3. Semoga nasihat-nasihat ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Marilah kita aplikasikan nilai-nilai luhur Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Janganlah kita hanya menjadi pendengar yang lupa, tetapi jadilah pelaku yang senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Sebarkanlah kebaikan dan nasihat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.